Halo, halo Sobat Binar. Selamat datang kembali di Bisikan. Bicara asik psikologi ala berbinar. Podcast yang ngobrolin psikologi dengan cara yang santai, relevan, dan tentunya insightful. Perkenalkan, aku Willy. Senang banget bisa balik lagi di Bisikan episode ke-27. Dan hari ini aku nggak sendirian karena kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak M. Lutfi Fernando, MPSI Psikolog. Bener banget, Kak. Kali ini kita bakal ngobrol banyak dengan Pak Lutfi nih, yang juga sudah sering banget bahas soal dunia kerja, produktivitas, dan tentu saja topik-topik lain seputar human capital. Sebelum itu mungkin kita sapa dulu ya Pak Lutfinya. Halo Pak Lutfi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana teman-teman semua? Baik, dari saya juga baik dan sehat untuk hari ini. Mungkin dari Kak Nisrina gimana nih Kak hari ini? Alhamdulillah juga baik hari ini, Kak. Oke, Alhamdulillah semuanya baik hari ini. Oke, topik kita hari ini adalah HR punya mata tajam. Apa saja sih yang dinilai saat seleksi selain CV? Nah, Sobat Binar pasti pernah mikir nih, apa sih yang sebenarnya jadi pertimbangan HR di balik layar selain sekadar isi CV? Bener banget. Sekarang ini banyak pencari kerja yang sudah capek-capek nih buat CV yang keren, tapi tetap aja gagal di tahap awal. Nah, hari ini kita akan bahas bareng Pak Lutfi nih, apa aja sih yang dilihat dari HR dalam proses seleksi kerja. Oke, benar banget. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai tanya-tanya nih ke Pak Lutfi. Mungkin dimulai dari aku Oke, dulu ya nih ya, Kak Nisrina ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak, Eh, dari kacamata HR, apakah CV yang bagus itu udah cukup untuk meloloskan seseorang ke tahap berikutnya? oke. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Eh, jadi sesi ini saya harap sih kita kayak sharing aja, sharing ngobrol gitu. Tentunya saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya di ISAR, kemudian sesuai dengan apa yang sudah saya ketahui selama ini, mau itu dari experience ataupun secara teoretikal ya, sesuai dengan pendidikan dan latar belakang saya gitu. Jadi bincang-bincangnya santai aja. Intinya kita ngobrol santai aja, kemudian mengalir aja. Jadi apapun yang menjadi pertanyaan atau yang menjadi eh, sesuatu yang pengen teman-teman diskusikan, kita bisa diskusikan sama-sama ya. Oke, jadi pertanyaan pertama tadi, apakah CV yang bagus itu sudah cukup ya untuk meloloskan seorang ke tahap berikutnya? Sebenarnya CV yang bagus juga nggak memastikan untuk bisa lolos ya ke tahap selanjutnya, khususnya kalau yang CV-nya karena desain ya. Desain mungkin akan cukup menarik bagi HR untuk lihat sekilas, tapi HR tuh khususnya rekrutmen ya, apalagi dengan perusahaan yang secara kebutuhan manpower-nya ataupun proses rekrutmen jumlahnya besar. Jadi HR itu HR rekrutmen khususnya itu dia nggak punya terlalu banyak waktu untuk baca secara detail. Kadang untuk proses rekrutmen di perusahaan yang memang butuh banyak banget karyawan gitu pemenuhannya, dia akan cukup baca di poin-poin inti. Jadi sebenarnya bukan tentang desain tapi tentang konten isi yang dicari. Jadi contoh lah, misal rekrutmen lagi butuh programmer misal, yang apply misalnya kualifikasi yang dibutuhkan adalah minimal 2 tahun, sudah pernah jadi programmer, udah pernah bikin sistem, coding, minimal web gitu. Terus yang melamar, ternyata masih baru lulusan misalnya, lulus kuliah S1 misalnya, lulus kuliah S1 Teknik Informatika gitu. Terus selama kuliahnya belum pernah ada project apa-apa, eee, organisasi juga minim, kemudian nggak pernah ikut projekan di luar, nggak freelance juga gitu. Dilihat oleh HR, oh baru lulus, lihat programnya udah nggak ada, ya udah langsung skip gitu, langsung skip, akan langsung di-skip. Nggak mungkin bakal dibaca sedetail-detailnya. Karena ya tadi saya bilang, rekrutmen kadang
kalau dengan jumlah yang besar dia nggak punya banyak waktu untuk screening ya, baca satu-satu secara detail. Dia akan langsung lihat ke konten isi. Jadi yang jadi kunci sebenarnya adalah selain konten isi CV kita adalah kita melamar itu harus sesuai dengan kualifikasi yang dilamar. Jadi contoh lah, misal lagi cari HC officer, misalnya HC officer yang experience, sudah paham, HC operation gitu, operation-nya HR apa, harus pengalaman minimal 4 tahun, terus kita pengalaman baru 1 tahun, nah itu mending nggak usah. Karena nggak mungkin dilirik juga, mau sebagus apapun desain kita, tapi kualifikasi yang dicari sudah di level experience, ya si HR, HR pasti akan langsung lihat ke konten isi. Ini udah pengalaman berapa? Kalau pengalamannya masih kurang pasti akan langsung di-skip gitu. Tapi penting kok, penting juga untuk desain desain CV itu karena juga kita akan lihat seberapa care gitu loh pelamar ini terhadap CV-nya dia, kemudian bagaimana dia menyampaikan skill, pengetahuan dan pengalamannya gitu. Itu juga penting. Kadang kalau terlalu datar ya misal cuman tulisan aja, ya bisa jadi di-skip juga gitu. Karena kurang jelas, kurang menggambarkan CV yang harusnya digambarkan gitu. Jadi seperti itu sih Mas paling kalau terkait masalah, apa ya, kacamata HR lah terhadap CV ya, screening CV. Jadi yang paling penting itu adalah konten, isinya, kemudian ya kita harus melamar sesuai dengan kualifikasi yang dicari gitu, biar kita lebih tepat sasaran. Oke, Pak. Jadi ini ya berdasarkan jawaban Pak Lutfi tadi. Jadi untuk HR recruitment itu sebenarnya tidak terlalu punya banyak waktu juga untuk membaca secara detail juga ya Pak. Jadi mungkin cuma dibaca poin-poin inti atau konten isinya aja. Dan mungkin kalau dari saya nih Pak, mungkin dari contoh yang dari Pak Lutfi tadi, seperti misalnya mencari seorang programmer itu mungkin relate dengan keadaan saya sekarang karena background saya juga IT nih sekarang. Terus Hmm, juga itu juga kita harus perlu untuk menyesuaikan diri dengan apa kualifikasi dari lamaran tersebut juga ya Pak ya. betul betul. Oke, mungkin selanjutnya boleh nih dari Kak Nisrina untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, selain isi dari CV, biasanya apa sih hal pertama yang dinilai saat melihat profil kandidat dari HR itu sendiri? Oke, maksudnya profil kandidat ini yang dari CV atau saat proses interview nih kira-kira? Di luar dari CV? Di luar dari CV berarti sudah masuk ke proses interview ya? Ya, Mhm, oke. Tentunya kalau misalnya sudah di luar dari CV berarti kan, ini sudah ada proses interview ya, bisa jadi nanti tatap muka, offline gitu atau bisa jadi online ya. Kalau sudah dari tahap interview, tentunya yang kita lihat pasti ya, yang pertama adalah minat ya, minatnya seberapa jauh, kemudian, preparation-nya si kandidat. Maksudnya preparation ya ini kan banyak hal ya, salah satunya mungkin bagaimana dia berbusana, maksudnya eee, memakai pakaian yang rapi gitu. Ya niat lah, intinya niat lah ya untuk melamar kerja atau enggak gitu. Terus bagaimana sikap dia saat proses interview gitu. Kadang, ada kandidat yang juga nggak terlalu memperhatikan, dia mikirnya dia sudah punya skill, kemampuan yang bagus gitu, CV yang bagus, pengalaman yang bagus, tapi dia nggak memperhatikan bagaimana sikap dia ataupun cara dia berbusana yang baik. Kadang ada aja yang interview itu kadang pakai baju kaosan gitu, karena dia merasa dia udah experience banget juga gitu. Tapi kan kelihatan jadinya dia preparation-nya kurang, dia kurang care sama preparation. Bisa jadi kita juga akan melihat bahwa kandidat ini, nggak terlalu punya motivasi yang tinggi ya untuk masuk di perusahaan kita, karena
preparation-nya seadanya aja gitu. Kemudian sikap saat interview, kadang ada juga yang sikapnya agak sok tahu misalnya, dia merasa lebih tahu daripada orang yang interview dia gitu. Jadi kesannya malah dia yang menggurui gitu. Nah, itu biasanya akan jadi nilai tersendiri, nilai minus oleh si user kadang ataupun si interviewer HC gitu. Malah secara attitude ini akan jadi jatuh gitu, walaupun secara experience sudah cukup bagus banget. Jadi ya poinnya adalah tetap humble sih sebenarnya. Seberapa besar pengalaman kita, seberapa pintarnya kita ya, seberapa hebatnya kita gitu. Kalau kita agak show up, kemudian kita merasa diri kita terlalu besar ya pasti nggak ada yang suka lah. Jadi dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melamar, kalau kita bersikap besar, bersikap show up gitu, pasti nggak akan ada yang orang suka gitu, walaupun kita pinter gitu. Karena nanti pas saat kita kerja juga, kita kan butuh kerja sama, kita nggak kerja sendiri ya. Pasti juga nggak akan ada yang suka. Jadi secara attitude dan secara preparation itu akan jadi pandangan untuk selain dari CV gitu. Baik, berarti memang selain CV itu profil kandidat dari minat, preferensi sama sikap wajib banget ya diperhatiin ya Pak ya. Paling ini sih Pak, kan saya juga sudah beberapa kali nih sebelum di Berbinar ini mengikuti interview. Nah, saya tuh suka lihat kandidat yang kadang tuh dia suka terlambat gitu sih Pak. Jadi kayak dari pandangan pertama HR tuh pasti udah kurang ya Pak ya kalau begitu. Ya bisa jadi kurang karena ya tadi sama ya preparation-nya juga ya. Pasti mungkin SR tuh akan mikir ini yang butuh siapa sih gitu, siapa yang harus nungguin gitu. Mungkin bahasanya gitu ya. Cuman kalau saya pribadi sih di ISAR saya nggak berpikir kayak gitu ya. Kalau saya merasa bahwa ya kita sama-sama butuh gitu, nggak cuman si kandidat aja yang butuh gitu. ISAR juga butuh ya, kita juga harus memperlakukan kandidat dengan baik gitu. Kadang kalaupun ada nemu hal yang seperti itu saya akan nanya dulu biasanya. Nanya ada apa, kenapa gitu. Karena setiap orang kadang ada aja gitu, dinamikanya macam-macam gitu, alasan telatnya. Kadang ada yang jaringannya jelek, jadi yang nggak bisa join karena lagi di remote area gitu, area-area yang memang jaringannya lagi nggak bagus di pelosok gitu. Nah hal-hal seperti itu kadang bisa kita maklumi. Kadang ada juga, kalau saya kan memang banyak berkutat di pertambangan ya. Biasanya kandidat-kandidat saya tuh masih kerja. Jadi mereka pada masih kerja, kemudian habis masuk malam kadang nggak tidur sampai pagi, terus paginya diminta interview. Terus kadang ada yang ketiduran gitu ya, wajar lah. Bagi saya itu manusiawi lah. Selama reasonable lah alasannya gitu. Jadi kalau saya sih selalu saya kasih kesempatan ya untuk menjelaskan dulu kenapa terlambat dan segala macam gitu. Dari situ juga kita bisa lihat gitu sebenarnya orang ini minat atau enggak. Kalau dia minat dia akan menjelaskan secara detail gitu, dia akan minta dispensasi atau minta keringanan, diskresi dalam prosesnya. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Willy ya. Oke, boleh nih Kak. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari aku nih Pak. Melihat kondisi sekarang nih, banyak pelamar atau kandidat tuh yang mereka lebih fokus kepada pengalaman teknis. Tapi seberapa penting sih Pak untuk aspek-aspek non-teknis dan seberapa krusial sih aspek non-teknis seperti attitude dan juga komunikasi? Oke, kalau saya presentasikan, ini off the record ya, disclaimer cuman my opinion lah berdasarkan pengalaman saya.
Sebenarnya tetap teknis sih yang paling besar proporsionalnya gitu dari proses rekrutmen ataupun proses, seleksi gitu. Jadi memang, teknis ini adalah hal indikator yang paling jadi utama gitu untuk seseorang tuh bisa fit bekerja. Cuman non teknis ini juga tidak bisa kita abaikan ya, dan ini akan harus kembali ke, background atau budaya perusahaannya dulu. Jadi gini, perusahaan itu ada beberapa macam lah, ada beberapa jenis. Jadi ada perusahaan yang memang sudah settle secara budaya kerjanya, kemudian budaya organisasinya gitu. Kemudian ada juga perusahaan yang belum settle secara budaya organisasi. Nah, bagi perusahaan yang sudah settle banget budaya organisasinya dan dia sudah benar-benar kuat budayanya di organisasinya dia sendiri, maka dia punya nilai-nilai tersendiri untuk mencari karyawan. Maka orang-orang yang akan direkrut itu harus fit, harus benar-benar sama dengan budaya yang dia punya. Jadi dia akan mencari orang yang benar-benar bisa menyesuaikan dengan budaya yang mereka punya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, maka teknis itu akan jadi, mungkin akan jadi 50-50 nanti. Akan jadi 50-50 dengan fit-nya budaya atau sikapnya ini. Tapi bagi perusahaan yang belum settle budayanya, teknis itu akan jadi lebih besar, bisa jadi 80-90%. Dan non teknis itu cuma 10-20%. Saya kasih contoh seperti ini. Ada beberapa perusahaan yang sebenarnya sudah settle gitu, yang dia budaya kerjanya tuh udah jadi banget. Jadi dia nggak bakal mau masukin orang yang nggak sesuai sama budaya dia. Sehingga teknis dan non skill itu menjadi 50-50. Mau sehebat apapun orang itu, kalau misalnya secara budaya nggak cocok sama mereka, mereka nggak akan rekrut karena akan merusak. Ketika orang itu masuk, dia akan nggak bisa menyesuaikan diri di dalam, nggak akan bisa mengikuti cara budaya mereka bekerja, gitu. Contoh lah ya, misal ada perusahaan, dia sudah settle, kemudian dia punya nilai organisasi, misal contohnya respect gitu. Jadi harus saling menghormati. Di dalam budaya respect perusahaan mereka itu, saking dibudayakannya, di dalam perusahaan tuh nggak boleh ada kata-kata kasar. Nggak boleh ada komunikasi dalam, nada yang kurang bagus, yang tidak terlalu menghormati gitu. Nah itu salah satu nilainya nih contoh. Kemudian bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Itu respect. Kemudian ada kandidat yang secara experience ya udah over lah mungkin. Kalau kita butuhnya 8 mungkin dia sudah 10 gitu. Sudah fit banget lah, udah masuk gitu sama kebutuhan yang ada. Nah, ternyata saat kita interview, wah dia bercerita nih di perusahaan sebelumnya, masalah-masalah yang dia hadapi, kemudian bagaimana dia menyelesaikan masalah gitu. Ya sambil interview dia keluarlah kata-katanya misalnya keluar, "Wah di tempat saya tuh kayak bla 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 bla, kebun binatang, wah itu saya sikat aja ini orang ini," nah gini. "Saya nggak peduli kalau ini." Nah itu kan, karakternya udah kelihatan ya. Karakternya orangnya, agak arogan, kemudian dia nggak terlalu peduli sama orang lain, yang penting produktivitas tercapai, yang penting targetnya tercapai gitu, dia nggak perlu memperhatikan, sikap atau perasaan orang lain gitu bagaimana. Nah otomatis kan secara budaya nggak fit nih, nggak masuk kan. Nah padahal nilainya 10 loh, kita butuhnya 8, tapi secara budaya nggak fit, otomatis itu kan jatuh. Nggak mungkin bakal direkrut gitu, karena nggak bakal fit nanti di dalam, kalau budayanya sudah ada budaya respect gitu. Nah, dalam perusahaan yang sudah settle seperti itu, budaya itu akan menjadi nilai penting banget. Jadi kalau teman-teman mau interview gitu, usahakan coba cari dulu informasi perusahaan ini gitu, nilai-nilai perusahaannya itu seperti apa, budaya perusahaannya itu seperti apa. Ketika teman-teman sudah tahu nilai budaya perusahaannya seperti apa, ya kalau misalnya fit dengan pribadi teman-teman ya silakan ditonjolkan nanti.
saat di interview. Harapannya sih budaya itu benar-benar fit ya, benar-benar sesuai dengan apa yang kita miliki ya. Maksudnya dengan nilai cara kita berpikir dan cara kita bersikap sehari-hari ya. Itu gambarannya. Tapi kalau bagi perusahaan yang belum settle secara budaya, yang dia cuma masih mikirin produksi aja, produksi yang paling penting gitu, terus sikap itu nomor sekian lah, yang penting produksi jalan dulu ya, itu akan jadi terbalik. Kadang udah nggak dipikirin lagi, udah orang ini fit apa enggak gitu secara budaya, yang penting orang ini bisa produktif gitu, bisa menghasilkan. Gitu. Contoh lah misal misalnya sales mobil ya. Sales mobil. Kemudian di perusahaannya itu yang penting jualan gitu loh. Yang penting laku mobil itu, mau orangnya ngomongnya cerocosan, nggak by data kah, mau persuasifnya dengan cara yang personal kah, mau persuasifnya dengan cara yang lebih elegan kah, yang cara tutur bahasanya lembut kah, atau yang lebih blak-blakan, dia nggak peduli gitu, yang penting jualan gitu. Yang penting si sales ini bisa jualan gitu. Ya itu tentunya skill jualannya yang akan jadi nomor satu. Tapi kalau misalnya sales mobilnya ini di perusahaan mobil yang punya nilai-nilai tertentu, dia punya branding bahwa semua karyawannya tuh harus bersikap elegan, kalau ngomong tuh santun, lembut, nah otomatis kan yang dicari harus yang seperti itu gitu. Nah, seperti itu sih teman-teman gambarannya. Jadi kuncinya adalah teman-teman juga harus survei dulu, cari data dulu, cari informasi dulu di perusahaan yang dilamar ini, budayanya seperti apa gitu, apa yang dicari. Gitu gambarannya. Ya, jadi ini untuk presentasi terkait teknis dan non teknis itu sebenarnya bisa tergantung dari kondisi perusahaannya itu sendiri, apakah mungkin dari perusahaannya udah settle atau belum, dan mungkin juga ini nih tips buat teman-teman semua nih, misal nanti mau lamaran ke perusahaan atau ke suatu apa company, itu bisa riset terlebih dahulu, kita bisa cari informasi sebanyak mungkin terlebih dahulu supaya nanti kita juga bisa ini nih dapat informasi tambahan. Kira-kira budaya apa aja sih, dan kira-kira apakah kita bisa menyesuaikan nih dengan karakter dari perusahaan tersebut. Oke, mungkin selanjutnya boleh nih dari Kak Nisrina. Baik, untuk yang selanjutnya nih masih dalam proses interview. Apa saja sih yang biasanya jadi indikator red flag atau sinyal negatif bagi HR dari si kandidat itu? Oke. Iya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kita kan pasti selain dari CV ya kita akan lihat sikapnya dia ya, attitude, kemudian preparationnya. Itu sih yang menjadi sinyal red flag ya dari awal gitu. Ya paling sering itu memang kandidat yang saya jelasin tadi, experience-nya sudah tinggi, sudah banyak banget, tapi sikapnya yang sok tahu gitu loh. Jadi seolah-olah dia udah pasti lolos, kemudian dia yang paling tahu, bahkan dia yang koreksi. Nah itu pasti jadi salah satu yang refleks ya. Kemudian kadang ada juga kandidat yang di awal sudah nanya fasilitas dan ekspektasi gaji. Itu kadang bagi HR juga bisa jadi sinyal refleks ya. Bagi HR tertentu ya, saya nggak nyebut langsung HR secara keseluruhan ya. Tergantung HR ini ada yang sikapnya memang pola berpikirnya terbuka, ada yang dia agak tertutup gitu. Kalau saya sih biasa aja ya. Bagi saya kalau misalnya ada kandidat nanya fasilitas benefit itu bagi saya normal, karena dia butuh mengevaluasi juga bagi perusahaan yang akan dia lamar ini nanti seperti apa gitu. Karena mungkin bisa jadi dia sudah nyari informasi tapi informasinya terbatas. Memang informasi perusahaan ini nggak terlalu terbuka gitu. Jadi wajar bagi saya ya dia untuk nanya-nanya seperti itu. Tapi hati-hati karena nggak semua HR tuh berpikir seperti itu. Kebanyakan yang saya temui gitu, teman-teman itu dia berpikir bahwa kandidat yang butuh, bukan perusahaan yang butuh. Jadi kalau ada kandidat yang kritis, apalagi langsung nanya benefit, fasilitas, dia akan merasa kayak refleks gitu, belum apa-apa udah nanya-nanya gini gitu. Udah sotoy nih orang misalnya, bagi dia gitu. Nah itu bisa jadi indikator refleks ya bagi HR ya. Kalau HR-nya berpikirannya tertutup
gitu. Kalau dia mikirnya bahwa ya kandidat yang butuh gitu. Dan kandidat harus tahu diri bahasanya dia ya. Bahasanya dia mungkin kandidat harus tahu diri gitu. Misal dia pengalaman masih 1-2 tahun, terus langsung menyampaikan ekspektasi gaji belasan juta misalnya. Wah, itu bisa langsung red flag tuh bagi ISAR tertentu. Tapi kalau ISAR yang berpikirannya lebih terbuka, dia akan lihat gitu, kenapa orang ini minta segitu. Apakah memang make sense atau enggak gitu. Bisa jadi secara pasar memang posisi itu memang memang minim ya. Jadi supply-nya nggak terlalu banyak, populasinya yang ahli di bidang itu, kemudian demand-nya tinggi gitu, permintaannya tinggi, ya bisa jadi akhirnya harganya jadi lebih tinggi gitu daripada yang lain standarnya. Walaupun secara experience dia masih agak minim tuh. Nah, kalau misalnya di pertambangan itu memang ada beberapa posisi yang biasanya eee, ekspektasi gajinya tuh udah tinggi gitu. Padahal secara experience dia nggak terlalu cukup lama ya pengalamannya gitu, tapi memang secara populasinya sedikit, kemudian secara damage-nya tinggi gitu. Contoh misal, enviro misalnya teknik teknik lingkungan. Teknik lingkungan tuh banyak di luar sana, cuman teknik lingkungan yang benar-benar menguasai bidang, pengelolaan lingkungan di pertambangan itu masih sedikit. Jadi di pertambangan tuh banyak banget sertifikasinya kalau khusus untuk pengelolaan lingkungan ya. Ada penanggung jawab pengelola air, kemudian pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran, eee, limbah B3, kemudian pencemaran kebisingan. Nah, itu banyak banget sertifikasinya, belum lagi terkait bagaimana pelaporan, K3LH-nya dan segala macam. Nah, ini untuk orang yang punya semua kualifikasi ini itu supply-nya kecil di luar, sedikit gitu. Karena setiap perusahaan pertambangan tuh paling punya orang yang benar-benar ahli di bidang pengelolaan lingkungan ini paling ya 2-3 orang setiap perusahaan gitu. Sedangkan kebutuhan itu banyak banget di pasaran gitu, dicari. Nah, kita untuk mencari orang experience otomatis kan, bisa jadi kita harus hijack nih, harus ambil karyawan orang gitu, kita harus menarik karyawan orang gitu. Nah, otomatis dalam situasi seperti itu walaupun experience-nya baru 2 tahun ya, pasti harganya akan jadi lebih tinggi. Dan itu wajar kalau dia misalnya nanya-nanya fasilitas apa, karena dia akan membandingkan kan, membandingkan dengan yang dia punya saat ini, dan itu wajar kalau bagi saya ya. Cuman hati-hatinya adalah kita harus, tadi kuncinya adalah bersikap cukup humble ya, di dalam proses interview. Ya kalau bisa sih kita tunggu kita ditanya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau disampaikan atau tidak biasanya. Nah kalau gitu izinlah kita bertanya untuk, "Bolehkah saya bertanya terkait fasilitas dan salary yang mungkin diberikan?" Nah paling seperti itu. Jadi kadang ada kandidat yang langsung, "Pak, bolehkah saya tahu di sini di fasilitasnya apa saja, kemudian gajinya berapa?" Pasti akan nanya biasanya, "Bapak saat ini dapat apa?" "Oh, saya dapat sekian Pak, bla 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 bla." Nah itu wajar aja kalau kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ada yang, experience-nya masih minim, kemudian, "Pak, di sini emang gajinya berapa semuanya, take home pay-nya gitu? All in-nya berapa sih Pak?" Gitu. Padahal kamu pengalamannya baru misalnya 1 tahun gitu. Terus udah baru interview awal, terus langsung nanya, "Berapa sih gajinya Pak?" Nah itu kadang caranya nggak tepat gitu. Itu gambarannya untuk, mengidentifikasi ya ini yang dibilang tadi red flag atau enggak ya. Baik, berarti pertanyaan mengenai ekspektasi gaji itu cukup sensitif ya bagi HR ya. Kalau misalkan kandidat menanyakan untuk menanyakan ekspektasi gaji itu lebih baik di interview awal saat dengan HR atau nanti setelah interview selanjutnya misal melalui user gitu untuk
melihat apakah kandidat ini termasuk yang red flag atau tidak. Hmm. Sebenarnya kalau terkait masalah gaji itu ya idealnya di HR ya, bukan di user ya, karena user kadang nggak tahu detail juga gitu gajinya berapa gitu, karena salary scale atau rank gaji itu dipegang sama HR dan HR yang akan bisa offering gitu. Jadi lebih bagus di awal. Karena match sama enggaknya kita secara salary itu akan ditentukan di awal sebenarnya. Kalau misalnya udah nggak match, ya sudah, nggak usah dilanjut gitu. Daripada kita juga kehabisan waktu dan segala macam gitu. Ya contoh lah, misal saya experience gitu, terus saya proses di perusahaan A, kemudian pas interview HR, gaji Bapak saat ini berapa? Gaji saya misalnya 1 juta gitu. Terus, oh kalau di kami saat ini kemungkinan nggak bisa Pak 1 juta, karena di range kami paling tinggi 800.000. Nah kalau kalau seperti itu udah nggak usah, mending langsung ya sudah, mungkin kita nggak cocok udah selesai gitu aja, secara hormat ya, nggak usah dilanjutkan gitu. Dan itu jadi menghemat waktu bagi kita dan mereka juga gitu sama-sama. Ya sampaikan aja langsung di awal bahwa ya saat ini gaji saya segini gitu. Kalau kamu mau, kalau Bapak mau coba proses lebih lanjut, ya saya berharapnya lebih dari ini gitu misalnya. Kalau misalnya nggak lebih dari ini, mungkin saya cukup bertahan di sini aja. Nah, mungkin sampaikan di situ aja langsung. Itu lebih baik gitu. Daripada kita sampaikan di user, itu malah sudah terlambat, terlalu jauh gitu. Baik, mungkin itu sih ya. Intinya ekspektasi gaji itu bisa ditanyakan lebih baik ke HR dibanding inter, ditanyakan saat interview lanjutan. Hmm. Oke, mungkin bisa dilanjut pertanyaannya dari Kak Willy. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini lebih ke tips buat para pelamar nih. Jadi gimana sih Pak cara kandidat itu menunjukkan sikap profesionalisme saat wawancara, bahkan jika misal pengalamannya itu pun masih terbatas. Ya, sikapnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi kita akan lihat dari preparation, kemudian dari bagaimana dia menampilkan diri. Dan yang paling penting sama kuncinya adalah tetap humble. Udah itu aja. Kalau saya ya, mau sepintar apapun kamu, ya kalau kamu tidak bersikap humble ya nggak akan ada yang suka gitu. Ya nggak cuman HR-nya sendiri, ya dari user pun pasti nggak akan suka. Pasti. Mau kamu lulusan Harvard sekalian, mau lulusan dari misalnya dari Columbia University kan, tapi kalau pas interview ya sombongnya minta ampun ya nggak bakal ada yang suka, pasti saya jamin, saya berani jamin nggak akan ada yang suka. Oke, jadi untuk menunjukkan sikap profesionalisme bisa dilihat ya Pak ya, sebenarnya dari gimana preparasinya dia, terus gimana sih dia menampilkan diri, apakah dia terlihat benar-benar ingin dan benar-benar sudah prepare untuk interview tersebut, dan yang paling penting tadi kuncinya dari Pak Lutfi adalah untuk bersikap humble. Karena kalau kita melihat dari apapun backgroundnya, apakah misal dia udah pendidikannya udah sangat tinggi atau mungkin dia udah punya beberapa experience di luar sana, dan tapi jika dia menunjukkan sikap-sikap yang tidak humble itu justru malah menjadi indikator red flag tadi juga ya Pak ya. Ya betul. Oke, mungkin dari Kak Nisrina nih untuk pertanyaan selanjutnya nih. Oke, buat pertanyaan selanjutnya itu mungkin dari pengalaman Bapak sendiri nih. Apa saja sih hal kecil yang sering dianggap sepele oleh kandidat, tapi sebenarnya itu sangat diperhatikan sekali sama HR? Hal sepele yang sangat yang sering disepelekan kandidat ya, tapi diperhatikannya itu tadi yang saya jelaskan, budaya budaya perusahaan, kemudian informasi terkait perusahaan. Biasanya HR pasti akan nanya gitu, apa aja yang kamu ketahui terkait perusahaan ini gitu. Di mana kantornya, budayanya seperti apa, nilai-nilai organisasinya apa, siapa pemiliknya, siapa direksinya.
kemudian posisi yang kamu lamar ini nanti pekerjaannya apa, itu hal-hal sepele itu. Tapi dari situ kita bisa lihat orang ini benar-benar minat atau enggak. Kalau dia minat pasti dia akan nyari gitu, nyari informasi. Kadang saya tanya, eee, "Apa yang Bapak ketahui terkait perusahaan ini?" "Yang saya ketahui Pak, ini perusahaan pertambangan," misalnya, "di sini." "Oke, Bapak udah tahu penempatannya nanti di mana?" "Oh, di mana ya Pak kira-kira?" Nah, nggak tahu dia, berarti nggak baca dong flyernya. Dia melamar cuma lamar-lamar doang gitu, nggak baca secara detail ya. "Oh, di mana ya Pak?" "Oh, kita kan penempatan di sini, di set misalnya Kalimantan Timur," gitu, "di Kalimantan Timur daerah sini." "Oh, iya Pak, oke Pak, oke. Kira-kira Bapak aman nggak kalau misalnya nanti bekerja dengan roster 13/1, kemudian, cutinya nanti misalnya 7/2 gitu, 7 minggu, 2 minggu." "Oh, 7 minggu, 2 minggu ya Pak? Saya kira 42 Pak, 4 minggu, 2 minggu." Nah, kelihatan lagi tuh, kelihatan lagi tuh, nggak nggak memperhatikan, nggak cari informasi sama sekali gitu. Itu hal-hal yang sepele sih sebenarnya. Kemudian termasuk ya tadi, perusahaannya ini nanti kantornya di mana, kemudian direksinya siapa, owner-nya siapa, kadang juga bisa jadi nilai plus. Kalau kita tahu sampai sedetail itu ya, kita kelihatan akan, lebih prepare dan kita minatnya kelihatan jelas gitu. Apalagi kalau kita sampai tahu detail budayanya seperti apa, nilai-nilai yang dianggap benar atau yang dianut bagi seluruh karyawan seperti apa gitu. Pemiliknya siapa, direksinya siapa saja. Nah, kita sampai riset sedetail itu ya itu akan jadi nilai plus sih. Nanti ketika kita diminta jelaskan apa aja yang kita ketahui, ya berarti kan kita benar-benar minat nih bekerja di perusahaan ini. Oke, berarti lebih ke seputar perusahaan ya, yang memang sebenarnya itu sepele tapi penting banget buat diketahui oleh kandidat. Nah, cuma pasti kan ada beberapa HR nih yang sebelum melakukan wawancara tuh menentukan adanya pakaian yang dipakai saat Hmm, wawancara. Nah, hmm. pasti ada beberapa kandidat yang merasa kayak keberatan gitu akan ketentuan dari pakaian tersebut. Apakah itu termasuk hal yang memang sepele dan harus diperhatikan juga? Oke, contoh pakaiannya apa yang memberatkan nih? Misal pakaiannya kayak hitam putih nih yang emang udah sering banget Hmm. dipakai saat melamar kerja nih. Itu kan mungkin bagi sebagian orang kayak, ih hitam putih mulu pakaiannya, nggak ada yang pakaian lain gitu yang lebih formal dengan warna yang lain. Mungkin gitu sih, Pak. Oke, kira-kira pakaian hitam putih itu kemudian, syarat ketentuan saat interview dengan seragam tersebut, warna tersebut, itu menggambarkan apa? Coba kalau teman-teman pahami. Kira-kira menggambarkan apa nih? Yang teman-teman pahami lah, Mas Willy dan Mbak Nisrina. Kenapa perusahaan minta pakai seragam tertentu nih, hitam putih misalnya? Mungkin kalau dari saya mikirnya ini sih Pak, kenapa diwajibin hitam putih supaya lebih terlihat lebih serius dan profesional juga Pak. Hmm. Ya, bisa jadi karena supaya membedakan mana pelamar, mana karyawan. Bisa jadi ya. Misalnya di kantor itu mungkin, di sana pakai pakaian bebas gitu, ya kan, pakai pakaian bebas. Jadi mereka untuk memudahkan membedakan mana yang karyawan, mana yang pelamar, nanti di ruang tunggu itu dari pakaian kita bisa identifikasi gitu. Yang kedua ya tadi preparation dan minat. Kita bisa lihat dong, kalau orang benar-benar minat dia pasti akan ngikutin gitu aturan yang ada atau permintaan yang dipersyaratkan. Kalau dari hal simpel ya, diminta pakaian hitam putih aja males, ya gimana nanti mau ikut ke dalam kerja gitu. Bisa jadi memang di dalam itu punya nilai-nilai yang ketat gitu secara aturan, yang butuh nilai kepatuhannya tuh tinggi gitu di dalam itu, di dalam organisasi itu. Jadi memang kalau kita kerja di perusahaan ya, swasta ya, berarti kita harus siap gitu dengan segala aturan dan nilai-nilai budayanya.
Jadi jangan berpikir bahwa kita bisa jadi diri sendiri. Kalau kita mau jadi diri sendiri, kita mau bebas jadi pengusaha aja. Percaya deh sama saya. Dimanapun perusahaannya, kita akan harus ngikutin budaya dan peraturan yang ada. Kita harus siap menyesuaikan diri dan itu adalah sikap profesionalisme. Ketika kita di dalam lingkungan kerja, di jam kerja ya kita akan harus bermain peran sesuai dengan perannya kita masing-masing. Tapi kalau sudah di luar dari jam kerja itu bebas, kita jadi diri kita sendiri masing-masing. Di luar lingkungan kerja mau kita jungkir balik seperti apapun itu bebas gitu. Selama kita tidak membawa atribut perusahaan ya, nilai-nilai organisasi. Itu yang perlu teman-teman sadari dan teman-teman pahami. Jadi kalau misalnya jiwanya bebas gitu, jiwanya punya ekspresi tinggi ya harusnya kita juga bisa mencari perusahaan yang punya nilai tersebut. Jadi contoh perusahaan-perusahaan yang misalnya startup gitu atau misalnya yang industri kreatif. Berarti kan secara nilai organisasi kita mencari nilai organisasi yang cocok secara personal kita, yang punya pemikiran dan gaya yang bebas gitu misalnya, yang menjunjung kreativitas tinggi dan kebebasan. Tapi kalau kita melamarnya di industri yang sifatnya kaku gitu, yang dia sudah settle segalanya ya nggak bisa, kita harus ngikutin aturannya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Willy. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini sebenarnya kalau untuk kondisi sekarang nih, banyak banget orang-orang yang mungkin sepantaran sama saya tuh mungkin yang masih sedang masa studi atau masih kuliah tuh sedang rame dalam membangun personal branding nih Pak. Nah, apakah media sosial dan personal branding ini juga ikut dipertimbangkan oleh HR saat proses seleksi? Iya, jadi eh, personal branding, media sosial ini tergantung lagi. Saya kembalikan lagi ke perusahaan yang pada poin pertama tadi. Jadi kalau perusahaannya sudah settle gitu secara budaya, dia akan searching sampai ke media sosial. Sikapnya orang ini di media sosial seperti apa, aslinya orang ini seperti apa, itu akan dicari gitu. Dia akan reference check, benar-benar didetailkan, dicari tahu gitu. Nah, bagi perusahaan yang nggak terlalu settle budayanya, dia nggak akan sampai ke situ, karena dia nggak punya banyak waktu untuk sampai ke situ. Dia yang penting jualan gitu, yang penting produktif gitu. Masalah sikap yang nomor 2 gitu. Nah, contoh saya pernah dulu bekerja di perusahaan manufacturing bahan peledak ya. Saya dulu di sana karena bahan peledak, jadi dia secara kualifikasi sangat detail ya mencari orang. Dan termasuk salah satunya adalah disyaratkan oleh Kementerian Pertahanan, karyawan-karyawan ini kan akan dilaporkan nih yang terlibat di industri ini. Jadi wajib lolos verifikasi secara administrasi itu dari Intel, di Intel kepolisian. Jadi setiap orang itu akan dicari media sosialnya, semua media sosialnya, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram akan dicari semuanya. Akan dilihat ini orang punya tendensi untuk ke arah-arah bersikap radikal atau tidak. Kemudian pernah terlibat dalam organisasi apa aja, itu akan di-track sedetail-detailnya. Itu bagi perusahaan yang sudah settle ya, secara budaya dan secara norma aturannya gitu. Jadi berhati-hatilah terhadap media sosial, karena ada beberapa perusahaan yang memang dia akan track sedetail-detailnya. Sampai ke media sosial juga. Jadi apa yang kita posting itu akan jadi jejak dan akan bisa menggugurkan posisi kita gitu. Dulu saya pernah punya kandidat experience-nya sudah sangat tinggi banget, kemudian waktu interview juga bagus banget. Secara sikap sudah cukup humble, kemudian di psikotes lolos. Ternyata pas kami reference check, kita lihat di media sosialnya, di Facebook, orangnya keluar-keluar banget. Jadi kalau ada sesuatu yang viral, komen terus di sana, ikut komen, cerocos ini, wah. Kemudian ada isu-isu misalnya politik ikut juga memposting, menyebar-nyebarkan berita-berita, akhirnya malah jadi nggak lolos. Karena kelihatan aslinya akhirnya, ternyata
dia cukup pandai menampilkan profil diri gitu saat interview, tapi di media sosial dia tidak memfilter dirinya. Akhirnya digugurkan karena hal tersebut gitu. Karena waktu itu memang budaya perusahaannya adalah media sosial itu sangat dilarang di perusahaan gitu. Karena nilai dan aset-asetnya perusahaan itu ada aturannya untuk tidak boleh diposting sama sekali. Kalau orang terlalu aktif di media sosial, ada potensi nanti akan posting-posting gitu, atau misalnya live TikTok atau live Instagram dia, sedangkan budaya perusahaannya nggak boleh sama sekali gitu loh, aset perusahaan ataupun lingkungan kerja itu diposting. Oke, jadi sebenarnya balik lagi ya ke masing-masing perusahaan tadi, apakah mereka sudah punya budaya yang settle atau belum. Dan Hmm. mungkin pesan tadi dari Pak Lutfi juga ya, berhati-hatilah dan gunakan media sosial ini dengan bijak, karena Hmm. tidak menutup kemungkinan itu bakal menjadi pertimbangan ke depannya, Pak, dan cukup krusial juga untuk media sosial ini nanti ke depannya. Hmm. Bisa jadi udah lolos di tahap-tahap untuk wawancaranya, terus proses seleksi CV-nya juga, tapi ternyata saat di cross check ternyata ada jejak atau rekam digital ini yang sekiranya kurang mengenakan nih dan tidak cocok dengan latar belakang perusahaan tersebut. Hmm. Oke, mungkin dari Kak Nisna nih boleh nih pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa sih pesan dari Pak Lutfi buat Sobat Bintang yang masih sering merasa nggak cukup nih saat melamar kerja? Oke, kalau saya tipsnya adalah yang pertama tadi ya, saya tegaskan kembali. Yang pertama kita harus melamar sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, itu penting banget karena HR itu akan langsung lihat konten isi, orang ini sesuai dengan kualifikasi atau tidak. Kemudian kita harus bersikap humble, itu penting banget dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja gitu. Kalau kita nggak humble, nggak akan ada yang suka mau sepintar atau sehebat apapun kita. Kemudian yang ketiga, tipsnya adalah jangan terlalu idealis. Kalau saya silahkan saja idealis. Kita sebagai manusia pasti punya idealisme kita masing-masing ya. Kita berpikir kita pengen seperti ini, kita pengen perusahaan ini, kita pengen model yang kayak gini, yang gajinya kayak gini, itu kan idealis kita ya. Tapi kan faktanya yang kita hadapi kalau kita masih punya pengalaman yang belum cukup banyak, apalagi kita masih beginner gitu. Nah, kita harus realistis juga gitu. Kita harus tangkap kesempatan yang ada di depan mata. Perbanyak dan kaya dulu pengalaman kita. Nanti kalau pengalaman kita sudah kaya, kita akan punya banyak opsi pilihan yang lebih banyak gitu. Baru kita bisa menggunakan idealis kita yang dengan lebih bijak gitu. Tapi kalau untuk di awal-awal, tangkap aja dulu setiap setiap kesempatan yang ada. Jadi jangan terlalu idealis dulu di awal. Yang penting punya pengalaman dulu, punya experience dulu ya cukup gitu. Idealisnya nanti kalau kita sudah punya banyak pengalaman gitu. Kalau kita sudah punya pekerjaan saat ini, kita udah punya nilai tawar, punya skill, punya pengetahuan yang cukup gitu. Terus kita juga punya nilai tawar yang tinggi. Nah, itu kita silahkanlah, kita sudah bisa pakai idealis kita pengen cari perusahaan yang bagus, kemudian punya fasilitas kayak gini, gajinya segini, kemudian yang benefitnya seperti apa gitu. Nah, itu nanti setelah kita sudah punya bekal yang cukup lah. Jadi kalau di awal-awal tangkap aja apapun kesempatan yang ada gitu. Terlepas itu dari nanti perusahaannya belum sesuai dengan apa yang kita impikan gitu. Karena penting banget kita punya pengalaman dulu. Sambil jalan nanti kita sudah merasa cukup pengalamannya, baru kita masuk ke target yang kita pengen capai gitu. Tapi kalaupun ternyata memang ada rezekinya, misalnya langsung di perusahaan besar yang pengen kita cari, tempat yang kita impikan dan kita punya kualifikasi yang sesuai, ya tetap kita kejar terus gitu. Yang penting jangan menyerah gitu aja sih. Wah, terima kasih banyak atas tipsnya nih, Pak. Ini nih harus diingat
diingat banget nih sama Sobat Binar di luar sana yang masih masih melakukan proses melamar kerja. Nah, mungkin dari proses melamar kerja itu intinya itu bukan soal cukup nggak cukup dari kandidat sih ya, Pak. Hmm. Mungkin lebih ke bagaimana kandidat itu untuk bisa lebih mengembangkan diri, menyiapkan diri sebelum nanti terjun langsung di dunia kerja sih, Pak ya. Hmm. Baik, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Kak Willy. Oke, wah seru banget nih obrolan kita hari ini dan nggak terasa pertanyaan dari Kak Nisna tadi juga menutup untuk apa rangkaian sesi kita pada hari ini. Banyak banget insight baru yang kita dapat nih dari Pak Lutfi soal gimana HR tuh melihat kandidat. Jadi kita nggak cuma ngelihat dari CV-nya aja, tapi banyak sudut pandang lain yang kita tahu dari obrolan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup nih, boleh dong dari Pak Lutfi buat ngasih closing statement nih untuk ke Sobat Binar semuanya. Oke, baik. Closing statement dari saya untuk teman-teman di luar sana, para pelamar, pencari kerja, khususnya teman-teman yang masih fresh graduate ya. Bersikaplah tetap untuk terbuka, cari pengetahuan, pengalaman, skill kalian sebanyak mungkin terlebih dahulu. Jadi jangan cari langsung angka gitu. Jadi jangan langsung cari benefit ataupun gaji yang diimpikan. Cari pengalamannya dulu, pengetahuannya dulu gitu. Itu yang paling utama gitu. Karena bekerja itu bagi saya secara pribadi seperti ibadah sih sebenarnya. Apa yang kita kerjakan itu akan menjadi hasil gitu. Walaupun secara gaji mungkin saat kita awal-awal bekerja nggak sesuai gitu. Percaya aja gaji itu kalau misalnya kita kerjanya lebih, itu akan jadi tabungan di kemudian hari. Dan akan kita petik di kemudian hari. Itu nggak akan hilang begitu aja, tapi akan ditabungkan dan kita ambil di kemudian hari gitu. Jadi setelah 5 tahun, nanti setelah 10 tahun teman-teman punya pengalaman kerja, mungkin yang dulu awalnya gajinya di awal pertama kerja misalnya dapat yang UMR gitu, tapi kita kerjanya kayak seolah-olah kita bekerja tuh sudah, gajinya sudah 10 juta misalnya, kayak 10 juta gitu kerjanya walaupun gaji kita UMR, percaya aja 7 juta misalnya 7 juta sisanya atau 6 juta sisanya tuh akan ditabungkan di kemudian hari. Dan nanti di kemudian hari ketika kita sudah, pantas dengan gaji seperti itu, dengan experience seperti itu, mungkin yang kita kerjakan nggak senilai itu gitu, tapi gaji kita sudah di situ. Kita akan dihargai dan dinilai seperti itu. Jadi saya percaya itu dari dulu, dari awal saya kerja dan saat ini saya merasakan sendiri, saya membuktikan sendiri. Atasan saya dulu di tahun-tahun yang sudah sangat lama juga bicara hal tersebut kepada saya. Waktu saya masih awal pertama kerja, pengalaman saya pertama kerja, dia bilang, "Kamu tetap kerja sebaik mungkin, karena apa yang kamu kerjakan pasti akan kamu petik di kemudian hari ya. Semua yang kamu kerjakan akan jadi tabungan kamu di kemudian hari." Nah, kemudian saat ini mungkin saya sudah merasakannya karena apa yang sudah saya lakukan di awal-awal masa kerja saya tidak hitung-hitungan dalam bekerja gitu, walaupun saya gajinya masih UMR waktu itu zaman dulu. Tapi akhirnya di zaman sekarang saya sudah bisa metik gitu. Saya sudah dihargai tidak hanya dari skill aja, tapi dinilai dari pengalamannya, ada harga dari skill-nya juga gitu, pengetahuannya juga, bahkan dikasih lebih gitu. Dan itu menurut saya adalah tabungan saya yang saya tabung dari zaman-zaman awal. Dan itu nggak mungkin didapatkan begitu aja gitu. Makanya sekali lagi saya tegaskan adalah teman-teman yang baru masuk ke dunia kerja jangan mengincar langsung gaji yang tinggi. Kalaupun dapat itu bonus, tapi kalaupun masih belum dapat maka bekerjalah tetap sebaik mungkin dengan hati yang baik gitu, dengan hati yang tulus, dengan hati sebaik mungkin. Karena apa yang teman kerjakan pasti akan teman-teman petik nanti di kemudian hari. Perbanyak dulu pengalamannya, pengetahuannya, skillnya, maka hasilnya juga akan ngikutin nanti. Karena money itu akan mengikuti value.
Jadi kita bentuk value-nya dulu. Kalau value-nya sudah punya nilai tinggi, maka uang itu akan ngikutin. Jadi kejar value-nya dulu, jangan kejar money-nya dulu. Oke, mungkin itu aja closing statement dari saya. Semoga podcast kita hari ini sama teman-teman bisikan ini bisa bermanfaat ya, dan bisa menjadi insight bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak Pak Lutfi atas insight-nya hari ini. Benar kata Pak Lutfi tadi, semoga obrolan ini bisa menjadi bekal buat Sobat Binar yang sampai saat ini masih berjuang nih di proses rekrutmen dan dunia kerja. Nah, sebelum benar-benar selesai nih, ada sedikit informasi nih buat Sobat Binar semuanya. Oke, buat Sobat Binar, sebelumnya tahu nggak sih kalau Berbinar itu punya banyak sekali layanan yang bisa banget Sobat Binar gunakan. Eh, misal, kalau Sobat Binar merasa butuh konseling, psikotes, ataupun mau eksplorasi lebih lanjut mengenai diri sendiri, Sobat Binar bisa nih mengunjungi Instagram Berbinar karena Berbinar menyediakan layanan konsultasi dengan psikolog ataupun konselor sebaya. Selain itu juga ada produk baru yaitu Berbinar Plus yang merupakan layanan one package dari Berbinar yang terdiri dari kelas daring berbasis video, konseling materi, hingga psikotes yang tentunya akan eh, menambah produktivitas dari Berbinar, Sobat Binar. Jadi, yuk buat Sobat Binar yang merasa tertarik nih, seperti yang udah aku bilang tadi, bisa langsung cek Instagram Berbinar atau bisa juga website Berbinar atau mungkin yang lebih cepat bisa klik link di bio. Oke, itu dia Sobat Binar. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Pak Lutfi yang sudah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan tipsnya. Semoga bisikan episode ke-27 ini bisa kasih pandangan baru ke Sobat Binar tentang bagaimana melihat proses seleksi kerja dari sudut pandang HR. Jangan lupa buat Sobat Binar untuk share episode ini ke teman-teman kamu yang lainnya dan stay tune terus di bisikan episode lainnya karena kita bakal balik lagi dengan topik-topik menarik yang akan dibahas nantinya. Oke, sekian dari kami. Sampai ketemu lagi Sobat Binar. Dah. Bye-bye Sobat Binar. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih.